Halo teman-teman, ketemu dengan gue Ari Indra dari Street Art Custom. Dan gue lagi ngecek YouTube, email. Ada beberapa orang yang meminta gue untuk menceritakan pengalaman gue membuka bengkel Street Art Custom. Misal ada yang bilang nanya tips and triknya, ada yang bertanya mengenai historinya, ada yang bertanya macam-macam lah. Tapi intinya adalah permintaan untuk gue menceritakan tentang Street Art Custom. Dan gue akan menceritakannya khusus untuk lo semua. Street Art Custom gue buat pada tanggal 1 Maret 2013. Dimana pada awalnya gue gak pernah bermimpi Street Art Custom akan seperti ini. Gue gak pernah membayangkan bahwa Street Art Custom atau bengkel workshop modifikasi ini akan menjadi sumber pencarian nafkah gue sekarang. Gue membuat workshop ini ketika gue masih menjadi pegawai di salah satu stasiun TV swasta nasional di Jakarta. Dan memang hobi gue adalah main motor, karena di motor gue bisa melakukan apa aja, gue bisa punya teman banyak, dan gue suka ngotak-ngatik motor. So akhirnya gue buatlah sebuah bengkel kecil-kecilan. Lebih tepatnya gue menyewa sebuah lahan dengan ukuran 3,5 meter kali 5 meter hanya untuk menampung motor koleksi gue pada waktu itu. Dan gue di situ melakukan kegiatan-kegiatan perbengkelan. Intinya waktu itu adalah masih pribadi. Sewaktu-waktu gue lagi ngebuat sebuah motor, dan entah bagaimana tiba-tiba datang satu orang ke gue dan dia minta dibikinin motor custom, waktu itu street cut. Dan ya why not, sambilan jalan gue kerjain, dan ya lumayan uangnya buat nambah membeli spare part motor pribadi gue pada waktu itu, motor-motor yang gue kerjain pribadi. Dan ya terus berjalan aja seperti layaknya biasa. Dan gue juga pun masih ngantor, masih kerja pada waktu itu. Berjalan begitu aja tanpa ada sebuah manajemen planning yang baik dan belum tersusun dengan rapi seperti sekarang. Karena gue masih kerja juga, gue nggak fokus, dan lebih banyak gaji gue untuk mensubsidi bengkel Street Art Custom ketimbang gue dapat pemasukan dari Street Art Custom itu pada awal-awal tahun pertama. Dan pada akhirnya gue memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang gue udah rintis dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Gue berhenti kerja total untuk meneruskan Street Art Custom sebagai mata pencarian gue tepat pada awal tahun di 2015. Sempat berjalan beberapa kemudian dan I'm broke, bangkrut. Serius, Street Art Custom pernah mengalami masa keburukannya, terpuruk. Gue merasa keputusan gue untuk berhenti bekerja dan menjadi seorang builder atau entrepreneur itu adalah keputusan terburuk dalam hidup gue pada saat itu. Saking buruknya, anak gue yang pertama, yang paling gede, pernah merasakan penjualan kue, naruh kue ke warung. Gue terpaksa menjual seluruh koleksi motor gue, termasuk Vespa gue, untuk membiayai kehidupan gue ke depannya. Dan ya gue gak akan cerita itu sekarang karena tema kita adalah bengkel Street Art Custom. Itu akan gue ceritakan nanti, mungkin apa ya, istilahnya drama live ya, entahlah, tunggu subscriber gue banyak dulu. Dan ya, Street Art Custom pernah mengalami masa terburuk ya, dan gue mengalami itu ya. Dan ketika gue mengalami hal terburuk, gue terpaksa menutup sementara bengkel Street Art Custom. Walaupun waktu itu masa sewa tempatnya di tempat yang kecil itu masih beberapa bulan lagi, kalau nggak salah masih ada sisa 6 bulan lagi. Dan ya gue biarkan aja bengkel gue digembok selama 6 bulan ke depan. Dan terpaksa gue harus merumahkan tim dari Street Art Custom. Dan pada saat merumahkan pun gue nggak bisa untuk membayar pesangon mereka, serius. Gue terpaksa membayar mereka dengan kompresor, gue terpaksa membayar mereka dengan gerinda. Dan itu true, it truly happened, it's happened, itu benar-benar terjadi. Dan gue akhirnya memutuskan untuk kerja kembali, mencari kerja lebih tepatnya. Dan gue ketemu lah kerja, dan entah kenapa gue nggak
merasa serak lagi untuk menjadi pegawai pada saat itu, dan gue berpikir gue harus tetap menjalankan bisnis street art custom ini sambil bekerja. Pada saat itu kalau nggak salah gue bekerja kembali cuman sekitar 5 bulan. Sambilan gue bekerja, gue introspeksi diri gue, apa yang salah sehingga menyebabkan street art custom sempat bangkrut pada waktu itu. Banyak hal, misalnya gue terlalu nafsu untuk menjadi entrepreneur, bisa dibilang terlalu nekat tanpa ada pengalaman, menjadi sok tahu karena hanya baca di internet how to be entrepreneur, ikuti kata hati lo. Nggak gampang ternyata, nggak gampang serius. Dan akhirnya ketika gue memutuskan kembali untuk menjalani bisnis bengkel street art custom, juga nggak gampang untuk memulai. Tapi gue udah tahu di mana letak kesalahan gue, di mana letak kelemahan gue, di mana poin-poin yang harus gue perbaikin. Kesalahan utama gue yang pertama adalah gue tidak berafiliasi, gue nggak punya rekanan, partner atau siapapun. Gue mengerjakan itu semua di bengkel sendiri. Kedua, secara manajemen bisnis tidak ada perputaran uang yang cepat atau cash flow, yang nanti gue akan bahas juga di video-video gue yang lain mengenai bisnis modifikasi. Di situ gue juga nggak punya work plan setahun tuh seperti apa, proyeksi setahun tuh seperti apa, tahun kedua, ketiga, keempat. Masalah pendanaan juga menjadi masalah. Gue nggak tahu dananya harus seperti apa, mengelola keuangan seperti apa, mengelola cash flow seperti apa, dan manage karyawan seperti apa, memanage aset seperti apa. Gue benar-benar buta pada saat itu, dan gue introspeksi itu hanya dalam waktu 4 bulan. Alhamdulillah Tuhan memberikan hidayah kepada gue untuk membuka mata gue mengenai bisnis, ya seperti bisa lo lihat sekarang. Dan akhirnya gue ketemu dengan Robi. Robi adalah teman gue semenjak tahun 2002. Gue satu komunitas motor pada waktu itu, Suzuki Satria. Nama komunitasnya adalah JSC, Jakarta Satria Club. Ya, semua kejadian begitu cepat, dimana gue berhenti di awal tahun 2015 dan gue melanjutkan street art custom dan langsung bangkrut pada awal tahun 2015 itu juga. Dan menjelang akhir tahun 2015 gue ketemu dengan teman gue Robi, yang akhirnya sekarang ikut join di street art custom, membantu dan bekerja sama untuk membesarkan street art custom sampai detik ini. How fast? Satu hal yang gue mau sampaikan pada kisah street art custom ini adalah ternyata memanajemen sebuah bengkel itu gampang-gampang susah. Dan buat teman-teman yang pengen cita-cita atau mempunyai keinginan untuk menjadi seorang builder motor atau mempunyai workshop custom garage, sebenarnya ada beberapa tantangan sih. Misal begini, pertama, siapa sih yang punya cita-cita menjadi builder motor? Nggak ada. Kita selalu dibesarkan waktu kecil, kalau nggak jadi dokter, insinyur, abri, polisi, dan sebagainya. Nggak ada. Waktu kecil ambil digendong oleh ayah atau ibu, ya semoga besarnya nanti jadi builder motor kenamaan ya. Nggak ada. Jadi builder motor bukan pekerjaan impian. Stereotype atau pandangan orang awam, terutama yang negatif kepada bengkel motor atau builder motor, itu juga menjadi hal yang menjadi tantangan sendiri. Bengkel terkenal panas, kotor, kumuh, kaum tidak terpelajar. Ya, itu adalah stereotip yang gue dapat ketika menjadi seorang builder motor atau mempunyai bengkel modifikasi, dan gue mencoba untuk fight itu. Dan yang ketiga adalah kreasi lu selaku builder atau garage lu tuh apa? Punya ciri khas nggak, atau memuaskan orang atau tidak, atau ya lu harus punya karya dan kreasi. Dan yang terakhir adalah apa yang bisa lo jual dari bengkel atau karya-karya lo tersebut, produk asli. Misalnya street art custom terkenal dengan produksi tankinya, ya gue mencoba menjual itu menjadi komoditi street art custom, dan alhamdulillah sampai detik ini kapasitas produksi tangki street art custom asli bikinan street art custom asli bikinan anak Depok kurang lebih 150 pieces tangki per bulan, dan itu selalu sold out ke seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara seperti Malaysia, Singapura. Gue pernah juga kirim ke Belanda, gue juga pernah kirim ke Australia, dan
Ya itu yang harus kita gali dan explore. Gak cuma Tanky, banyak kok, banyak teman-teman builder dan garage di sana yang sebenarnya dia bisa bikin sesuatu hal yang bisa dijual atau diproduksi secara massal, kreasi asli dari workshop dan garage-nya. Dan pesan lain yang gue mau sampaikan kepada teman-teman, terutama yang udah membuka bisnis modifikasi motor ini adalah, pertama, seorang builder bukan hanya tukang. Builder itu merupakan sutradara dari seluruh proses A to Z kegiatan modifikasi dan juga kegiatan manajemen yang ada di belakangnya. Dan gunakanlah teknologi informasi, karena gue yakin teknologi itu sebuah keniscayaan yang gak mungkin bisa lo tolak. So, lo akan kelibas dengan zaman, lo akan kelibas dengan arus informasi yang sangat deras kalau lo gak mempergunakan arus informasi. Kemudian produk asli, lagi-lagi produk asli. Apa produk asli lo? Gunakan arus informasi tersebut untuk mempromosikan diri lo dan juga produk-produk lo. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi. Ini selalu gue pegang. Dan kenapa Street Art Custom selalu mau untuk melakukan kolaborasi dengan pihak manapun. Kita punya reseller, kita punya partner, kita punya cabang, kita punya teman-teman yang mau berjalan bersama. Ya karena apa? Karena sekarang udah nggak zamannya lagi kita berkompetisi tidak sehat, udah nggak zamannya lagi kita sikut-sikutan. Kalau bisa berkolaborasi, ngapain kita harus berkompetisi? Dan terakhir, kenapa gue selalu menggunakan kata-kata atau hashtag bersuara dalam karya? Karena seharusnya karya kita lah yang bersuara, bukan cuma curhat di sosial media atau memberikan berita yang bukan fakta, terlebih minta pulsa sama mama. Kalau saya saja bisa, Anda pasti bisa, semua pasti bisa, dari ujung Sumatera sampai tanah Papua. Karena saya yakin Indonesia bisa, karena saya orang Indonesia.